baru masuk Islam, ayahnya tak Islam, tak ada keluarganya Islam, walinya wali hakim. Wali hakim Pak Kuah. Dalilnya fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Wali hakim namanya. Nikah untuk kalau rumah ini laku, saya kasih makan anak yatim 10 orang. Boleh. Artinya laku dulu, baru tunaikan nazar. Nazar merubah yang sunat jadi wajib. Puasa sunat, karena nazar berubah jadi wajib. Atau nazar sedekah. Cara yang kedua, bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat puasa sunatku, lakukanlah rumah ini. Bisa. Ya Allah, berkat sedekahku, buatlah rumahku ini laku. Boleh. Itu namanya doa tawassul amal soleh. Dalilnya mana? Dalilnya hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Ada 3 orang terjebak dalam gua. Tertutup pintu gua bergelinding batu. Tertutup. Yang pertama berdoa, ya Allah, berkat sedekahku bukakan pintu gua nih. Terbuka. Yang kedua bertawassul, ya Allah, berkat baktiku ke emak ayahku bukakan pintu gua nih. Terbuka. Yang ketiga bertawassul, ya Allah, berkat aku tak jadi berzina karena takut kepadamu, bukakan pintu gua nih. Terbuka. Jadi 2 cara. Pertama bernazar, yang kedua bertawassul dengan amal soleh. Jelas? Kalau tuan memetik talas di tengah taman, kalau ada yang bilang tak jelas, berarti dia belum makan. Dua, saya bekerja bidang industri wedding. Wedding ini EO, event organizer nikah. Ada yang bagian pelaminan, ada bagian acara, ada catering, ada solek pengantin. Sering hadir akad nikah. Tadi ada dibahas masalah nasab, wali nikah untuk anak perempuan. Bagaimana hukumnya kalau anak laki-laki saat ijab kabul tak pakai wali? Laki-laki tak ada walinya. Yang pakai wali itu perempuan. Ayah, tak ada ayah, atuk, tak ada atuk, abang, tak ada abang, adik laki-laki, tak ada adik laki-laki, abang ayah, tak ada abang ayah, adik ayah laki-laki. Baru masuk Islam, ayahnya tak Islam, tak ada keluarganya Islam, walinya wali hakim, wali hakim Pak Kuah. Dalilnya fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Wali hakim namanya. Nikah untuk anak laki-laki ijab kabul, tapi ijab kabul selalu disebut saya nikahkan si fulan bin fulan. Apakah itu sah jika nama bapaknya disebut sementara misalnya dia hamil di luar nikah? Ini ada laki-laki berzina sama perempuan, hamil si perempuan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dinikahkan. Nikahnya sah. Nikah perempuan hamil sah. Maka Pak Kuah tak pernah bertanya, sudah berapa bulan? Karena itu bukan urusan Kuah. Nikahnya sah. Yang jadi masalah, setelah anak lahir, 4 konsekuensi. Pertama, anak ini tak boleh pakai bin bapaknya. Kenapa tak boleh pakai bin? Karena itu bukan anak dia.
Darahnya sudah dites DNA ke Singapura, anak dia. Dalam Islam DNA tak laku. Ini anak saya Pak Ustadz, darahnya darah saya. Kau mencoblos sebelum hari H. Kertasnya tak diakui KPU. Karena dicoblos sebelum tanggal 27 November. Jelas? 2. Kalau ayah nih mati, anak nih tak dapat warisan. Karena tak ada hubungan nasab. 3. Kalau anak nih mati, ayah nih tak dapat warisan. Karena tak ada hubungan nasab. 4. Kalau anak perempuan nih gadis, mau nikah, bapak nih tak bisa jadi wali. Karena tak ada hubungan nasab. Walinya siapa? Wali hakim, Pak Kua. Maka pagi-pagi itu pergi ke rumah Kua habis subuh. Pak Kua, itu bukan anakku, itu hamil duluan dulu. Kata Pak Kua, udah selalu terjadi, bukan cuma kau. Tahu aku itu dah, kata Pak Kua. Maka Pak Kua itu nanti nikahkan. Aku nikahkan engkau dengan si fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Jangan salah 2 kali. 25 tahun yang lalu salah berzina. Sekarang dinikahkan pula. 2 kali salah. DP yang dibayarkan calon konsumen. Ku jual motor. Aku belum ada duit Pak Ustadz. Ku DP dulu 5 juta ya. Aku ambil DP 5 juta. Digunakan untuk booking vendor yang lain. Dan sebagian buat kebutuhan yang lain. Apakah halal? Duit DP yang kupegang ini milik saya. Kalau jadi harga berapa? 100. Tinggal bayar 95. Kalau tak jadi berarti batal jual beli. Perjanjian di pangkal cemana? Balikkan. Nah, balik berarti sama macam meminjam barang orang. Kalau barang pinjaman sampai waktunya balikkan. Pengantin yang sudah dirias, alisnya agak dikerok. Udah bagus diciptakan Allah bengkok, diluruskan. Yang ini naik kate, yang iko naik kate. Nah. Allah aja dia tak percaya, apalagi kamu. Dikerok sikit air matanya. Tidak dicukur habis, dikerok aja. Bagaimana hukumnya? Hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, membakar alis. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, memotong. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah. Suntik iko, suntik iko, suntik iko, suntik iko, suntik iko, suntik iko, suntik iko. Haram. Ini laknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau alisnya tumbuh tak normal, membuatnya menjadi normal boleh. Yang sudah normal di otak-atik tak boleh. Tumbuh alis tu bulu sodonya dicukur, yang tak normal nih normal boleh. Gigi yang sudah bagus jangan dia otak-atik. Tumbuh gigi tak normal, dia senyum kita pingsan, pergi ke dentis lalu dipasang kawat, boleh mengembalikan yang tak normal menjadi normal. Yang sudah normal di otak-atik tak boleh, hanya untuk gaya-gaya. Wal mughayyirat, merubah ciptaan lil husni, untuk cantik-cantik tak boleh. Itulah penyakit orang sekarang.
Pengantin yang sholatnya dijamak karena sulit dirias kembali, jika harus dihapus untuk wudhu, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Pengantin udah dirias, lalu kemudian sholatnya dijamak karena takut kalau kena air wudhu, makeup hilang, nampak muka asli. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Semua serba kepalsuan. Alis palsu, bibir palsu, muka palsu. Pas malam pertama dibuka, nampak bentuk asli. Jangan awali hubungan dengan kepalsuan. Bersikaplah apa adanya. Membohongi calon suami, membohongi keluarga, membohongi tamu. Salat zuhur jam 12.15. Dah, habis jam 12.15, pasang makeup sewajarnya biasa, duduk di pelaminan. Salat, terima tamu. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. 4 jam nerima tamu. Barakallahu lakum, 4 jam. Habis itu sholat asar. Tak ada alasan jamak, karena bukan darurat tingkat tinggi. Sakit, kencing menetes tak berhenti. Di rumah sakit pakai kabel, dipasang kabel di senapang angin itu. Darurat tingkat tinggi, boleh dijamak. 1 hari 3 kali sholat. Zuhur jamak dengan asar, tapi tidak qasar karena tak musafir. Syarat musafir mesti, syarat qasar mesti musafir 88, sekian kilo. Kalau tidak ada musafir, jamak saja, darurat tingkat tinggi. Tapi kalau tidak darurat, jangan main-mainkan ini agama. Dokter mengoperasi jam 11, 5 jam keluar dari ruang operasi. 12, 1, 2, 3, 4. Zuhur dah lewat. Nanti dia jamak zuhur dengan asar, jamak takhir. Dia sedang mengoperasi, ya. Azan. Allahu Akbar. Pergi dia sholat. Mati orang ini. Darurat tingkat tinggi. Jangan main-mainkan agama ini. Pengantin-pengantin baru. Ibu saya bilang dia merasa punya utang sama saudara jauhnya. Saudara jauhnya kami nggak tahu tinggal di mana. Terakhir ketemu sekitar tahun 80-an. Udah 44 tahun yang lalu. Yang jadi pertanyaan, bolehkah hutang dalam bentuk uang itu dibayarkan menjadi sedekah? Karena kami tak tahu di mana saudara itu tinggal. Apa hukum bayar hutang? Wajib. Apa hukum bersedekah? Sunat. Tak bisa yang wajib dibayar dengan sunat. Jadi macam mana cara membayarnya? Bayarlah menurut kadar duit itu tahun 80. Berapa hutang dia? 100.000. Tahun 80, 100.000 itu berapa harga emas? 100.000 itu 1 gram. Tahun 80. Berarti tahun 2024 1 gram. Berarti berapa tuh? 1.100.000. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Bayarnya bukan 100.000. Bayarnya 1 juta. Kemana dibayarkan? Dibayarkan ke keluarganya. Keluarga tak tahu, habis sudah disapu angin puting beliung. Diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum, ke masjid, ke panti, ke pesantren, ke masjid Al-Ihsan. Ada pembangunan Al-Ihsan. Mana? Apa yang sedang dibangun? Nah, datang. Assalamualaikum pengurus Al-Ihsan. Ini ada duit 1 juta, 1 gram hutang tahun 80-an. Kami serahkan untuk bayar hutang. Akadnya bukan infak sodakoh, tapi akadnya bayar
Utang. Kalau boleh, apakah bisa sedekah itu dalam bentuk beras? Dalam bentuk duit. Karena dalam bentuk beras, beras akan dijual jadi duit. Kasih beras, dijualnya beras itu harganya murah. Karena orang perlu duit. Kasih beras ke masjid, orang masjid akan jual beras. Kita akan mau beli semen, mana bisa semen ganti beras? Kita bawa beras itu ke tempat semen, barter. Kata orang semen, berasku masih banyak dapur, kata dia. Maka kasih duit. Akadnya bukan sedekah, akadnya bayar utang.